Halo semuanya, saya Arifin Samudra dengan NIM 23SA11A079. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Bonis Priawan dan Priandi Nurkosasi. Jadi di sini saya bertugas untuk membuat sebuah video presentasi yang dimana kita akan membuat video presentasi tentang cara menginstal Linux Ubuntu. Mengapa kita memilih OS Linux Ubuntu dibanding lainnya? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, pertama karena dia gratis dan open source tentunya. Kedua karena dia stabil dan keamanannya lebih terjamin dibanding OS komersial lainnya. Ketiga karena dia kompatibilitasnya tinggi, dan keempat karena dia lebih efisien dan tidak terlalu banyak memakan tenaga, dan sehingga membuatnya tidak terlalu boros tenaga. Kelima alasannya karena desktopnya kita dapat ubah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Maksud dari desktop yang bisa diubah adalah seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Windows. Nah, untuk desktop Windows itu tampilannya seperti ini ya. Lalu ada lagi desktop lainnya seperti tampilan desktop macOS, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, itu di dalam sini kita di Linux Ubuntu ini kita dapat mengubahnya sesuai keinginan kita. Kita dapat mengubahnya seperti sesuai dengan macOS ataupun sesuai dengan Windows, ataupun kita dapat mengcustom sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, selanjutnya apa saja yang kita perlukan alat-alatnya atau bahan-bahannya untuk menginstal Linux Ubuntu ini? Pertama, tentu saja kita memerlukan untuk download OS Linux Ubuntu. Kita cari saja di Google yaitu Linux Ubuntu download. Kita masuk ke download Ubuntu desktop ini. Lalu kedua kita download yang Ubuntu 22 versi 22 ini. Sebenarnya untuk versi terakhirnya ini ya, tapi lebih stabil ini karena masih bukan yang baru dan terjamin hingga April 2027 ini ya. Lalu kita download. Saya email bla ini tidak perlu. Nah, itu nanti langsung ada sendiri ya di sini ya. Intinya lumayan besar yaitu 4,7 GB. Jadi karena saya sudah mendownload sebelumnya untuk persiapan video ini, jadi saya skip saja ya. Lalu ada dua cara, yaitu kita menggunakan kita ingin menginstal OS Linux ini dengan di OS kita atau mengganti OS kita yang saat ini seperti Windows, atau menjadikannya dual booting, yang jadi satunya kita dapat mengakses untuk masuk ke OS Windows, atau satunya lagi kita dapat mengaksesnya menjadi Linux Ubuntu, dan satu lagi kita tetap menggunakan OS Windows, namun kita mencoba menginstalnya di dalam VMware atau virtual mesin, yang dimana nanti di dalamnya kita tidak perlu untuk menambah atau membagi hard disk, ya tetap membagi hard disk kita, penyimpanan internal kita, tapi tidak yang terlalu memberatkan ya, sehingga perlu memotongnya. Nah, pertama untuknya membuatnya menjadi bootable atau menjadi booting utama atau menjadi dual booting tadi, kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama Rufus. Apa itu Rufus? Rufus itu digunakan sebagai USB bootable, sehingga kita dapat membuat USB kita sebagai driver atau ISO, sehingga dapat dijalankan bootnya. Lalu apa itu boot? Boot itu merupakan tampilan seperti ini ya, merupakan perawalan atau setup yang dimana kita dapat memilih OS yang mana yang mau kita jalankan, atau boot mana yang mau kita jalankan. Jadi seperti ini untuk tampilan bootnya kurang lebih. Nah, nanti ketika kita mau mendownload Rufus ini sini selain Rufus kita juga memerlukan yang namanya flash disk yang tidak begitu diperlukan isinya. Jadi nanti setelah di download ini, seperti contohnya ini ya, di dalamnya kita memilih device yang mana, lalu kita memilih ISO-nya, file ISO yang mau di download yang mana, lalu kita memilih ini dan lain-lain ya. Lalu nanti di sini USB ini kita potong, maksudnya kita format, sehingga
Kenapa alasannya flash disk itu perlu kosong atau tidak yang terlalu dipergunakan? Karena semua datanya di dalam USB-nya kan kita hapus sehingga dapat membuat menjadi bootable. Lalu yang kedua, sebelum melakukan Rufus ini, sebelum masuk ke Rufus, sebelum melakukan format dan lain-lainnya, kita perlu membagi partisi kita sendiri. Itu pertama-tama kita masuk ke disk management, tinggal searching saja disk management ya di sini. Lalu kedua, kita pilih, ini merupakan penyimpanan internal pribadi saya, utama saya maksud saya. Nah, nanti kita dapat membaginya dengan cara klik kanan, lalu kita melakukan shrink volume, shrink volume di sini agak ditulis sedikit. Nah, ini di sini kita akan membaginya ya. Itu terserah ya. Untuk setahu saya minimal atau biasa ya digunakan pada umumnya untuk menginstal OS Linux itu kita memerlukan sekitar 25 hingga 30 GB penyimpanan kosong. Itu lebih baik lagi kalau bisa lebih dari itu karena ya. Sudah kembali lagi. Mohon maaf tadi video ya agak lupa sedikit. Setelah melakukan sering nanti ya pembagian partisi tadi seperlunya saja. Lalu kita kembali lagi ke Rufus yang tadi untuk mendownload itu lain-lainnya. Nah, itu untuk membuat boot baru sebagai OS baru di laptop kita ya. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan virtual machine. Di sini untuk menggunakan virtual machine tentu saja kita perlu yang namanya untuk workstation-nya. Virtual machine-nya kita bisa menggunakan VMware salah satunya yang merupakan aplikasi gratis. Untuk mendownloadnya cukup masuk, kita cari VMware download saja, kita masuk ke yang ini, VMware Workstation Player. Lalu kita tekan download now. Nah, nanti akan otomatis download. Nah, tapi saya sudah punya untuk persiapan video ini, jadi langsung saja masuk ke aplikasinya yaitu VMware. Oke, sorry karena ada kebuka sebelumnya. Nah, di sini kita ada tulisannya. Di sini ada tulisan yang dimana tulisannya itu create a new virtual machine. Kita buat baru. Nah, di sini kita memilih installer disk file, image file yaitu ISO yang sebelumnya kita terus download yaitu ISO file ISO Linux Ubuntu tadi ya. Nah, ya, ini untuk posisi tempatnya di mana ya, sesuaikan saja ya. Lalu ini kita pilih yang Ubuntu 2204 versi 22 ya, desktop. Lalu kita pilih ini, will install the operating system later. Kita langsung install aja di next. Setelah klik next, kita personal name, kita namakan saja Ari Bintang, username nya Arya, passwordnya terserah ya. Lalu confirm lagi password yang tadi sudah diinputkan, next. Lalu ini untuk nama virtual machine ya, nama virtualnya terserah OS. Untuk saya menamakannya sebagai Linux Ubuntu. Lalu ini locationnya ya, location dari penyimpanan yang dimana akan Anda meng-save OS tersebut. Maksudnya nanti OS tersebut diinstal di mana dan disimpan di folder apa, seperti itu. Ini saya sudah menggunakan defaultnya saja, lalu kita next saja. Nah, ini maksimum disk size. Ini untuk seperti tadi yang di partisi, kita membagi partisinya kembali dan menggunakan yang beberapa. Nah, di sini kita direkomendasikan menggunakan 20 GB. Namun saya akan menambahnya sedikit agar performanya menjadi lebih naik ya, 35 GB saja. Oke, kita next. Lalu ini customize hardware. Ini merupakan sudah bawaannya, tapi kita bisa mengcustomnya seperti yang kita inginkan, seperti sesuai kebutuhan saja. Mau digunakan untuk apa Linux Ubuntu ini? Lalu kita bisa klik finish untuk melakukan finish, untuk melakukan instalasinya. Di sini kita akan masuk, kita tunggu saja ya. Lalu kita oke. Ini videonya mungkin agak lama, jadi akan saya
potong dulu ya, kita tunggu sampai nanti masuk ke bootnya, maksudnya sudah masuk ke Linux Ubuntu-nya. Iya, oke, kembali ya. Di sini sudah masuk ke Ubuntu-nya, kita tunggu proses loadingnya. Nanti videonya akan saya agak percepat agar tidak perlu menunggu lama di sini ya. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam Linux Ubuntu-nya. Kita tunggu sebentar lagi karena seharusnya ada proses instalasi lanjutannya sebelumnya. Sabar ya, masih loading. Nah, ini untuk keyboard layout. Keyboard layout itu sesuaikan saja dengan keyboard laptop kita yang digunakan. Untuk biasanya defaultnya itu menggunakan English US ini. Kita continue saja. Nih, di sini ada what apps would you like to install to start with. Aplikasi apa saja yang mau di download untuk kita menggunakan normal installation yang berisi browser, utilities, office software, games, dan media players. Other optionnya kita pilih yang download update while installing Ubuntu. Tidak perlu ini ya. This software is subject to license terms included some is proprietary for graphic and Wi-Fi hardware. Ini sebenarnya perlu, cuman nanti dulu, tidak apa, karena ini cuma video contoh saja. Kita download update while installing Ubuntu saja. Kita continue. Nah, ini SDIS and install Ubuntu ya. Ini display dari program ya. Ini akan menghapus semua aplikasi yang ada di dalam disk yang kita pilih tadi sebelumnya. Disk yang 30 GB tadi kita isi itu nanti jadi dikosongkan lalu diisi kembali dengan OS ini. Kita klik install now. Why the chance to dig ya, kita continue saja. Nah, ini adalah posisi dimana kalian tinggal ya.
Kita pilih saja Jakarta karena Indonesia ya pusatnya ada di Jakarta ya, Jakarta atau di mana saja terserah sih, ini bebas. Yang penting waktu, sesuaikan dengan waktu yang Anda tempati. Seperti saya di WIB kan mengikuti Jakarta ya. Continue kan sama seperti Jakarta maksudnya. Nah, lalu ini kita isi nama saya Arifin Samudra, lalu untuk nama komputersnya, maksudnya nama komputer itu nama dari OS ini, Linuxnya. Oke, sorry karena tadi kepotong lagi. Nah, ini untuk lanjutannya itu kita masukkan passwordnya. Seperti terserah sesuai dengan kalian mau. Kita konfirmasi kembali password yang telah dimasukkan tadi. Login atau kali tidak. Kita perlukan password untuk login ya. Kita masuk. Oke, jadi ini instalasinya sudah selesai. Kita yang cukup perlu untuk start komputernya sekarang ya. Start, jadi ini start VMware ya, bukan start laptopnya ya, atau komputernya ya. Nah, ini kita reboot ulang. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi kita masuk. Oke, ini masuk. Passwordnya yang tadi kita buat. Oke. Jadi sudah selesai. Ini bisa di skip saja nggak apa-apa. Nggak usah pakai akun terlebih dahulu. Next. Sabar, ada ditunggu sebentar. Mungkin agak lag. Force quit. Nah, jadi selesai. Jadi ini merupakan cukup sekian, dan ini merupakan seluruh dari segala cara tutorial instalasi Linux Ubuntu. Cukup dari saya. Terima kasih bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Doh.